Salam pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini Mata Ketiga akan membahas karya seorang penulis lakon, penyair dan penerjemah Inggris, Christopher Marlowe yang hidup pada tahun 1564 hingga 1593. Karyanya yang dibahas tentang Dr. Faustus si pemuja iblis. Pada suatu malam, seorang anggota kongres terjaga dan menemukan Lucifer berdiri di ujung tempat tidurnya dan menatapnya. "Apa yang Anda inginkan?" tanya anggota kongres itu. "Saya ingin memberi Anda semua yang Anda inginkan atau bayangkan," jawab Lucifer. "Anda akan dipilih kembali di setiap pemilihan. Anda akan memiliki kekayaan di luar impian terliar Anda, wanita cantik, rumah mewah, mobil mahal, sebuah kapal pesiar. Anda sebut saja, dan itu adalah milik Anda." Anggota kongres itu duduk di tempat tidur. "Wah, kedengarannya bagus, tetapi untuk keuntungannya bagi Anda. Dalam 24 tahun, Anda memberi jiwa abadi Anda untuk saya," jawab Lucifer. Anggota kongres tercengang-cengang, tetapi kemudian tertawa terbahak-bahak. "Yang benar nih." Lelucon lama itu atau variasinya berbicara banyak mengenai modernitas. Seperti nenek moyang kita masih melihat kejahatan di dunia, tetapi di zaman kita di bidang ilmu pengetahuan, psikologi, ilmu sosial dan statistik kita hampir selalu melihat ke genetika, keadaan, atau lingkungan hidup sebagai penjelasan-penjelasan untuk kejahatan. Utang yang membeludak mendorong eksekutif untuk menggelapkan uang dan membuat bangkrut perusahaannya. Ideologi menginfeksi dan membuat sakit diktator yang memerintahkan jutaan orang dieksekusi. Jarang dalam penjelasan ini kita mendengar mengenai kejahatan atau jiwa manusia, dan tentu saja tidak ada seorang pun di alun-alun yang mengukit iblis yang membawa kita ke Dr. Faustus. Alur cerita dasar. Drama abad ke-17 karya Christopher Marlowe berjudul The Tragical History of the Life and Death of Dr. Faustus, atau sejarah tragis kehidupan dan kematian Dr. Faustus, sekarang secara rutin disebut sebagai Dr. Faustus. Dalam drama Marlowe, Faustus adalah seorang profesor dan bintang intelektual di Universitas Wittenberg, bersemangat untuk mendapatkan ketenaran dan kekuasaan yang lebih besar. Ia berpaling dari logika, akal dan teologi dan berusaha untuk mendapatkan kekuatan melalui penggunaan sihir. Sangat cepat dalam bertindak, Faustus menemukan dirinya bersekutu dengan Lucifer dan utusan Lucifer yaitu Mephistopheles. Faustus menandatangani sebuah kontrak dengan darahnya sendiri yang menegaskan bahwa sebagai ganti jiwanya, kekuatan gelap ini akan memberinya semua yang ia inginkan selama 24 tahun ke depan. Faustus menyalahgunakan atau menyia-nyiakan kekuatan ini, yang ia peduli hanyalah keuntungan pribadinya. Sementara itu, Faustus ragu-ragu antara Tuhan dan Lucifer, cenderung mencari pengampunan dari Tuhan tetapi kemudian kembali bersekutu dengan kejahatan. Akhirnya, Faustus percaya bahwa waktu yang ia miliki untuk kemungkinan penebusan dosa-dosanya telah habis dan ia melihat dirinya seperti ditakdirkan mati. Untuk kesenangan yang sia-sia selama 24 tahun, kata Faustus menjelang akhir drama, apakah Faustus kehilangan sukacita dan kebahagiaan abadi? "Saya menulis sebuah tagihan dengan darah saya sendiri kepada mereka. Tanggalnya adalah kedaluarsa." Dan Faustus meninggal, terasing dari surga, tubuhnya dicabik-cabik oleh iblis-iblis dan jiwanya dikirim ke neraka. Drama itu berakhir dengan baris-baris ini. Faustus telah pergi, anggap kejatuhannya yang mengerikan, keberuntungan jahat siapa yang dapat menasehati orang bijak, hanya untuk bertanya-tanya pada hal-hal yang melanggar hukum. Kedalaman siapa yang memikat kecerdasan ke depan semacam itu untuk berlatih lebih dari izin-izin kekuatan surgawi. Kebanggaan pergi sebelum kejatuhan. Ego Faustus yang besar dan kesombongan intelektual Faustus pada awalnya membutakan Faustus terhadap konsekuensi dari persekutuannya dengan iblis. Dalam Undang-Undang 1, misalnya ketika Mephistopheles melakukan kunjungan pertamanya, Faustus berkata kepada Mephistopheles, "Kata kutukan tidak membuat saya takut, karena saya mengacaukan neraka di Elysium. Hantu saya bersama para filosof tua."
Dan ketika Mephistopheles mencoba memperingatkan Faustus mengenai hilangnya surga yang menantinya jika ia melanjutkan perjalanan ini, Faustus menjawab, Apakah Mephistopheles yang hebat begitu sangat bersemangat karena kehilangan sukacita surga? Belajarlah dari ketabahan Faustus yang jantan dan mencemooh sukacita-sukacita yang tidak akan pernah Anda miliki. Bahkan setelah bertemu Mephistopheles dan menandatangani kontrak jahat, Faustus yang sombong menyatakan, "Saya pikir neraka adalah sebuah dongeng." Pada akhirnya kesombongan Faustus yang berlebihan membawa kehancuran baginya. Kekuasaan. Seandainya saya memiliki jiwa sebanyak bintang-bintang, saya akan memberikan semuanya untuk Mephistopheles. Berkat Mephistopheles, saya akan menjadi seorang kaisar besar di seluruh dunia dan membuat sebuah jembatan melalui udara yang bergerak untuk melewati lautan dengan sekelompok pria. Di sini di adegan awal ini, kita mendengar Faustus berspekulasi mengenai kekuatan yang akan segera menjadi miliknya, kemampuan untuk mengendalikan bumi dan semua yang berada di bumi. Kekuatan yang baru ditemukan ini tidak akan menggunakan logika atau alasan, tetapi menggunakan sihir dan supernatural. Seni-seni hitam yang memungkinkan praktis mereka melangkah keluar dari tahanan dan hukum-hukum alam fisik, dan dengan demikian mengendalikan alam dan umat manusia. Kekuasaan cenderung korup, kata Lord Acton yang terkenal, dan kekuasaan mutlak benar-benar korup. Faustus akan segera mempelajari pelajaran ini mengenai korupsi yang dikenal untuk setiap raja dan diktator absolut yang pernah hidup. Nafsu. Dalam babak 5 menjelang akhir drama, Faustus memohon kepada Mephistopheles untuk memberi kasih Helen dari Troya kepadanya. Agar saya dapat memiliki kekasih saya, Helen surgawi yang saya lihat akhir-akhir ini, pelukan-pelukan manis siapa yang dapat padam dengan jelas pikiran-pikiran ini yang menghalangi saya dari sumpah saya, dan pegang sumpah saya yang saya buat untuk Lucifer. Mephistopheles mengabulkan permintaan ini, dan ketika Helen masuk, Faustus berbicara baris-baris paling terkenal dari drama ini. Apakah ini wajah yang meluncurkan 1000 kapal dan membakar menara Ilium yang bertelanjang dada? Helen yang manis membuat saya abadi dengan sebuah ciuman. Bibir-bibir Helen menyedot jiwa saya. Lihat di mana jiwa saya terbang. Ayo Helen, ayo, kembalikan jiwa saya kepada saya. Di sini saya akan tinggal, karena surga ada di bibir-bibir ini. Kita dapat menafsirkan kalimat-kalimat ini sebagai pujian-pujian yang diberikan oleh seorang pria yang jatuh cinta dengan keindahan, serangkaian kata-kata untuk memenangkan kasih, tetapi sesuatu yang lebih aneh berada di jantung pidato pujian ini. Helena tidak memiliki kekuatan untuk membuat Faustus menjadi abadi, dan kalimat-kalimat bibir-bibir Helena menyedot jiwa saya, dan surga ada di bibir-bibir ini, memberitahu kita bahwa Faustus, seperti banyak orang lain sebelumnya dan setelah ia, telah salah mengira kesenangan daging sebagai kegairahan surga. Sebuah dunia yang terbalik. Pada satu titik, Lucifer dan Beelzebub menghibur Faustus dengan berparade sebelum 7 dosa yang mematikan milik Faustus: kesombongan, ketamakan, kecemburuan, murka, kerakusan, kemalasan, dan pelepasan nafsu birahi. Setelah 7 dosa yang mematikan ini menjelaskan dirinya sendiri dan keluar dari panggung, Faustus berseru, "Oh, betapa pemandangan ini menyenangkan jiwa saya." Lucifer kemudian meyakinkannya, tetapi Faustus, di neraka ada segala semacam kesenangan. Di sini Faustus didorong oleh Lucifer mengubah tatanan moral di atas kepalanya. Adegan semacam ini ditemukan di seluruh drama, menunjukkan pemberian dan pengambilan antara si tergoda dengan si penggoda. Lucifer dan Mephistopheles menawarkan sebuah perjamuan bujukan, dan Faustus yang begitu cemerlang sebagai seorang sarjana tidak memiliki kejelian dan kebijaksanaan untuk menolaknya. Pelajaran dari Dr. Faustus. Apakah ada drama yang lebih tepat selain Dr. Faustus untuk abad ke-21? Beberapa dari kita mungkin tidak lagi percaya pada neraka atau Lucifer, bapa kebohongan. Tetapi tawaran Faustin ketika kami bertukar prinsip-prinsip atau karakter kejujuran kita untuk kekuasaan, ketenaran atau kekayaan tetap sangat berperan. Sama godaan yang dihadapi Faustus, kebanggaan buta,
hasrat membara akan kekuasaan, keserakahan, keyakinan bahwa kita dapat menjadi dewa dan membentuk dunia dan umat manusia seperti yang kita inginkan terlepas dari sifatnya, dan bencana-bencana yang sama jatuh ke dalam kehancuran dan aib terjadi sepanjang waktu di dunia pasca modern kita. Kita dapat setiap hari membaca kisah Faustus versi modern ini di koran kita dan blog online. Beberapa ahli yakin bahwa kita manusia dapat mengendalikan manifestasi alam, seperti jenis kelamin atau iklim. Beberapa konglomerat Hollywood yakin bahwa mereka dapat mengambil keuntungan seksual dari aktor dan aktris terlalu jauh di atas hukum berada dalam bahaya deteksi atau hukuman. Karena kebanggaan dan keyakinan mereka bahwa mereka tahu apa yang terbaik untuk kita semua, sebagian dari elit kita, anggota kongres kita dan gubernur-gubernur kita, pria dan wanita di media dan akademisi, geng teknologi besar juga berperilaku seperti Faustus, memegang kekuasaan seolah-olah mereka adalah kaisar besar di dunia. Peninggian diri ini sering membuat orang-orang semacam itu, dan kita semua juga, buta sampai akhir cerita mereka sendiri, tidak menyadari kemungkinan rasa malu dan reruntuhan di hadapan mereka, penghancuran nama baik dan karakter mereka. Mereka mengabaikan apa yang disebut Faustus hanya dalam 1 jam tersisa mengenai kontraknya. Bintang-bintang bergerak diam, waktu berjalan, jam akan berdentang, iblis akan datang, dan Faustus pasti dikutuk. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.